Halo Hamuna, hari ini Bangkang Movie akan berbagi alur cerita film dari The Negotiation. Film ini bercerita mengenai negosiasi yang sulit lebih dari 21 jam melawan penculik dan pembunuh berdarah dingin. Negosiator ini juga berniat menguak tujuan dari aksi penculikan tersebut. Sebelum itu jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya. Scan diawali ketika Cheon tiba di suatu TKP penculikan, di mana mereka menuntut disediakan helikopter agar dapat melarikan diri. Sandera adalah pasangan suami istri. Cheon tiba dengan pakaian santainya karena baru pulang dari kencan buta. Dia pun disambut oleh rekan kerjanya yang bernama Hyuk-soo. Negosiasi sedang dilakukan oleh Kapten tim Cheon. Namun berjalan cukup sulit karena Kapten Cheon yang tidak bisa berbahasa Inggris dan penculik yang tidak bisa berbahasa Korea. Negosiasi pun berjalan buntu. Saat di ruang kendali, Kapten Cheon memerintahkan eksekusi karena sulitnya bernegosiasi. Namun Cheon meminta waktu 30 menit, meyakinkan para penculik melepaskan sanderanya. Cheon pun memberanikan diri masuk ke dalam rumah penyanderaan. Saat sedang bernegosiasi, pasukan khusus mulai mengganggu dan mendekat ke rumah penyekapan yang membuat penculik semakin gusar. Buntutnya saat Kapten Cheon tiba-tiba memerintahkan menembak yang membuat penculik gusar dan membunuh si suami yang disekap. Granat kejut pun masuk ke rumah yang membuat semuanya terdiam sejenak. Namun saat Cheon sadar, penculik sudah pergi dan si istri sudah bersimbah darah tewas di dalam kamar. Scan berpindah ke Thailand saat seseorang yang mengaku jurnalis diikuti oleh beberapa orang tak dikenal. Dia yang mulai menyadari akhirnya melarikan diri, namun dicegat di tengah jalan dan akhirnya dibawa. Cheon sangat terkejut sampai mengalami trauma. Cheon pun memutuskan mengundurkan diri sebagai negosiator, namun ditolak oleh kaptennya dan mengajaknya ngobrol setelah kaptennya kembali nanti dari cuti dadakan. Saat sedang santai di rumah, Cheon ditelepon rekannya Hyuk-soo. Cheon pun dijemput oleh Hyuk-soo dan mengatakan bahwa komisaris kepolisian memanggilnya. Mereka pun pergi ke tempat yang diminta, dan ternyata itu adalah ruang kontrol BIN Korea. Saat sedang mengobrol, telepon masuk dan Cheon diminta langsung ke ruang negosiasi tanpa adanya instruksi. Disitulah Cheon bertemu Taegu yang telah menangkap Lee Sang-mook yang mengaku sebagai jurnalis. Tapi tiba-tiba saja Cheon mematikan telepon. Taegu kembali menelepon dan dimatikan lagi oleh Cheon. Sekretaris negara dan komisaris kepolisian meminta manajer Han dari BIN menangani lebih dulu Taegu sambil menunggu mereka menjelaskan keadaan kepada Cheon. Tapi tiba-tiba layar hidup dan Taegu menunjukkan sanderanya yang lain, dan ternyata adalah Kapten Jung, atasan dari Cheon. Taegu marah karena Cheon terus menutup teleponnya, dan yang menerima teleponnya akhirnya bukanlah Cheon, melainkan manajer Han. Taegu berniat menembak Kapten Jung, untung saja kali itu peluru senjatanya masih kosong. Taegu lalu menanyakan siapa saja yang berada di ruang kontrol. Cheon menyebutkan satu persatu, namun tidak memberitahu keberadaan sekretaris Gong yang bekerja di Istana Negara. Taegu terus menegaskan pentingnya Cheon bersikap jujur dan tidak membohonginya, lalu izin makan sebentar. Disitulah Cheon mendapatkan briefing mengenai asal mula terjadinya penculikan. Mereka juga mengatakan sudah melacak server keberadaan Taegu yang ada di perbatasan 4 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Cheon diberitahu harus mengulur waktu selama 14 jam sebelum pasukan khusus Korea tiba di lokasi Taegu berada. 3시간이면 태국 해군 기지에 도착한다. 군함을 타고 섬으로 수상 지시. 이번 작전명은 그림자다. Tiba-tiba Taegu kembali menelepon. Taegu ingin Cheon memanggil seseorang,
namun Cheon ingin melihat sanderannya lebih dahulu. Kapten Jung muncul namun sudah dalam keadaan babak belur dan teler. Taegu terus menamparnya agar sadar. Cheon yang merasa kasihan membuatnya membentak Taegu. Taegu lalu meminta Cheon memanggil CEO harian Daehan, Dong-hun, tempat jurnalis Taemuk mengaku bekerja. Dong-hun pun didatangkan ke ruang kontrol yang dijemput secara paksa saat sedang asyik bermain golf. Taegu pun mengajak Dong-hun berbincang-bincang mengenai kedekatannya Dong-hun dengan Lee Taemuk. Namun Dong-hun selip dalam berbicara dan akhirnya ditangkap oleh Taegu. Taegu akhirnya tahu bahwa Taemuk bukanlah jurnalis Daehan dan itu hanya identitas palsu. Taegu mengancam Dong-hun dengan anak dan istrinya agar mau mengaku. Dong-hun yang tak punya pilihan mengaku bahwa Taemuk bukanlah jurnalis di Daehan. Tapi saat Taegu sedang berbicara, tiba-tiba di layar muncul komisaris kepolisian. Taegu memintanya tidak ikut campur, namun tidak dipedulikan. Kemarahan Taegu akhirnya meluap, terlebih-lebih kepada Cheon yang menurutnya telah berbohong kepadanya. Taegu pun meluapkan kemarahan dengan menembak mati Kapten Jung di tempat, yang membuat Cheon kembali terkejut sampai tidak sadar terus mengumpat kepada Taegu. Telepon pun dimatikan paksa untuk mengamankan Cheon yang sepertinya berada di luar kendali dan perlu ditenangkan. Pasukan khusus Korea pun semakin dekat dengan lokasi dari Taegu. Setelah Cheon tenang, dia ingin kebenaran mengenai jurnalis Sangmuk. Namun para petinggi yang ada di ruang kontrol tetap tidak ingin mengatakannya. Mereka lalu memaksa Cheon keluar dari operasi dan menunjuk 2 negosiator dari BIN Korea sebagai pengganti. Di mobil, Cheon menangis dan harus ditenangkan oleh rekannya. Manajer Han datang ke mobil Cheon lalu menjelaskan siapa sebenarnya Taegu dan juga jurnalis Sangmuk. Cheon memutuskan melanjutkan penyelidikan sendiri dengan rekan kerjanya. Negosiasi kembali dilanjutkan dengan 2 negosiator dari BIN. Namun sejak awal, negosiator ini sudah bersikap dingin dan seolah acuh tak acuh terhadap omongan Taegu. Negosiator BIN dan Taegu sudah mulai saling kesal satu sama lain. Cheon dan timnya yang mencari tahu tentang Taegu heran mengapa penjual senjata seperti Taegu bisa mendapatkan senjata dari Korea Selatan. Cheon yang semakin penasaran mengajak timnya pergi ke ruang kontrol dan ingin bertanya langsung kepada Taegu. Taegu yang mulai jengkel dengan negosiator BIN membawa satu keluarga yang rupanya juga mereka sekap dan ditangkap saat sedang berlibur di Thailand. Taegu mengancam membunuh semua sanderannya jika Cheon tidak dibawa kembali sebagai negosiator. Taegu lalu mematikan telepon. Manajer Han berusaha menghubungi Cheon yang kebetulan juga ingin pergi ke ruangan kontrol. Pasukan khusus Korea sudah semakin dekat dengan pulau tempat keberadaan Taegu terdeteksi. Cheon sampai di ruang kontrol dan meminta seluruh informasi mengenai operasi yang saat ini dilakukan dan tidak mengizinkan siapapun masuk mengganggu negosiasinya. Disitulah Cheon sadar kesalahannya dari awal bernegosiasi, yaitu alasan Taegu melakukan semua ini. Cheon mencoba meneliti kepribadian Taegu, namun dihentikan Taegu dan ingin Cheon menanyakan pertanyaan penting. Cheon lalu menanyakan alasan Taegu ingin Cheon yang bernegosiasi, serta hubungan Cheon dengan penyanderaan ini. Taegu lalu meminta memanggilkan CEO Nine Electronic Guansu. Sekretaris negara yang mulai gusar memutuskan keluar ruangan kontrol. Disitulah Kepala BIN kembali menjelaskan situasi yang terjadi, bahwa CEO Nine Electronic adalah atasan Taegu dan orang yang dulu membiayai operasi bisnis Taegu. Taegu dan Guansu pun berselisih, lalu Guansu menjebak Taegu dan melaporkannya kepada BIN. Ternyata semua ini adalah perbuatan dari sekelompok pejabat dengan pangkat tinggi yang melakukan hal ilegal dari balik layar. Mereka adalah CEO Nine Electronic Guansu, Wakil Kepala BIN Inkyu, Komandan AD Jung Tae dan juga ketuanya Kepala Keamanan Nasional Ju Ik.
CEO Daehan memutuskan melarikan diri takut keselamatan istri dan putrinya, namun dihentikan rekan Cheon. CEO Daehan lalu memberitahu rekan Cheon bahwa dia hanya diperintahkan wakil kepala BIN Inkyu dan tidak tahu apa-apa. CEO Nine Electronic Guansu tiba di ruangan kontrol. Saat pertama Taegu bersikap seolah melemah karena bertemu dengan atasannya CEO Nine Electronic. Guansu menanyakan tujuan Taegu melakukan semua ini dan bersedia membantu Taegu. Taegu lalu menanyakan alasan mereka membunuh Hyunju. Ternyata Hyunju adalah korban penyanderaan 10 hari lalu yang gagal diselamatkan oleh Cheon dan mati di tempat. Guansu malah mengancam Taegu yang membuat Taegu kesal. Taegu menanyakan bagaimana hasil penyelidikan polisi dari kasus tersebut dan ternyata hanya diputuskan sebagai perampokan biasa. Cheon menanyakan pendapat Taegu mengenai alasan mereka membunuh Hyunju. Taegu pun memberitahukan semuanya mengenai Hyunju yang menjaga rahasia Guansu dan juga kunci dari penimbunan uang yang dilakukan Guansu dan kelompoknya. 유현주가 우리 옛날에 내가 소개시켜준 사람이야. 뭐 비밀금 고라 그래봤자 거꾸로 가니까. Taegu lalu memutar rekaman saat Guansu merekam obrolannya dengan kelompoknya. Di situ terdengar semua suara pelaku kejahatan yang berkumpul tadi. Wakil Kepala BIN, Komisaris Angkatan Darat, Kepala Keamanan Negara, dan CEO Nine Electronic. Ternyata Guansu orang yang tidak bisa mempercayai orang lain. Cheon memberitahu bahwa rekaman ilegal tak bisa dijadikan bukti. Taegu ingin memberi bukti lebih besar dengan memanggil Kepala Keamanan Ju Ik. Cheon yang memeriksa mengenai Hyunju menemukan transaksi sangat besar di rekening Hyunju yang hanyalah orang biasa. Sekretaris negara memberitahu Cheon bahwa kepala keamanan tidak bisa datang dan menyuruh Cheon mengulur waktu sebisanya. Cheon diberitahu rekannya bahwa Kapten Jung telah menerima suap, makanya ingin melarikan diri. Di situ Cheon sadar tingkah laku kaptennya yang aneh sejak kejadian penyekapan Hyunju. Pasukan khusus Korea pun akhirnya tiba di pulau tempat Taegu terdeteksi. Cheon memberitahu Taegu bahwa kepala keamanan tidak bisa datang dengan alasan sedang diinterogasi dan meminta Taegu mempercayakannya untuk mengurus kasus kelompok penjahat ini dengan meminta daftar nama-nama yang terlibat. Taegu lalu meminta dipanggilkan komisaris kepolisian. Taegu menanyakan kebenaran kepala keamanan diinterogasi dan menanyakan benarkah kasus Hyunju akan dibuka kembali. Manajer Han menemukan bahwa Taegu menyiarkan negosiasinya dengan komisaris kepolisian secara langsung. Semua orang yang di dalam ruang kontrol pun heboh dan terkejut. Begitu pula kelompok penjahat yang mengawasi jalannya negosiasi. Siaran langsung pun langsung menjadi trending di berbagai berita tanah air mengenai penyekapan yang dilakukan Taegu dan juga kejahatan yang dilakukan kelompok tadi. Cheon kesal kepada Taegu karena merasa dikelabui. Namun Taegu juga tahu bahwa Cheon berbohong dan kepala keamanan negara tidak sedang diinterogasi. 안 돼, 확실해! Taegu memberikan 1 jam waktu untuk membawa kepala keamanan dan mengancam akan membunuh semua sanderanya. Kepala keamanan yang mulai gusar meminta pasukan rahasia segera melakukan operasi dan membunuh semua orang yang ada di persembunyian, termasuk para sandera. Rekan Cheon tiba di rumah Hyunju dan menemukan album yang di dalamnya ada foto saat Hyunju di panti asuhan. Angkatan darat yang ada di ruang kontrol memberitahu sekretaris mereka hanya bisa mematikan siaran dengan meledakkan server di persembunyian Taegu. Namun berarti semua orang akan ikut meledak. Rekan Cheon mendatangi panti asuhan Hyunju dulu. Disitulah rekan Cheon menemukan bahwa marga Hyunju adalah Min dan punya seorang kakak laki-laki yaitu Min Taegu. Saat negosiasi, Cheon memberitahu Taegu dia sudah tahu mengenai keterlibatan kelompok penjahat tadi dengan Hyunju dan atasan Cheon yang sudah menerima suap. Cheon pun diberitahu mengenai Hyunju adik dari Taegu yang membuat Cheon semakin terkejut lagi. Pasukan khusus mulai melakukan penyerangan ke markas yang dikabarkan lokasi Taegu berada.
dan Cheon diberitahu agar bisa mengulur waktu. Taegu mulai habis kesabaran menunjukkan sanderanya yang sudah memakai rompi bom. Lalu tiba-tiba bom yang ada di rompi pun meledak saat tim pasukan khusus masuk. Dan akhirnya ikut meledakkan tempat yang dikabarkan sebagai persembunyian Taegu. Cheon sadar perbedaan tampilan video Taegu sebelumnya dengan yang terbaru. Disitulah Cheon sadar bahwa Taegu tidak lagi berada di Thailand dan sudah ada di Korea, yang artinya Taegu belum mati dalam ledakan. Rekan Cheon tiba di bangunan lama panti asuhan Hyunju yang sudah tak dipakai. Disitulah dia menemukan mayat Kapten Jung dan juga seluruh sandera Taegu. Taegu ternyata sudah tiba di tempat persembunyian kelompok tadi. Taegu memutuskan pergi menemui kelompok tersebut sendirian. Cheon diberitahu mengenai persembunyian Taegu dan semua sandera yang masih hidup selain Kapten Jung. Cheon sadar Taegu menuju persembunyian kelompok jahat tadi dan menanyakan lokasi mereka kepada sekretaris presiden. Taegu masuk ke ruangan persembunyian kelompok penjahat tadi setelah menaklukkan semua penjaga yang ada di luar ruangan. Dia pun masuk dengan memakai rompi bom. Saat Taegu berbicara, CEO Nine Electronic Guangzhou menyelanya. Taegu melarangnya, namun Guangzhou masih saja menyela. Guangzhou pun langsung dibunuh. Cheon dan polisi langsung menuju ruangan persembunyian penjahat tadi. Saat Taegu berniat meledakkan diri bersama dengan para kelompok penjahat tadi, tiba-tiba saja Cheon di ruangan tersebut. Cheon merayu Taegu agar membiarkannya menangani kasus Hyunju. Taegu lalu memberitahu Cheon mengenai rasa bersalahnya kepada Hyunju dan merasa dialah yang telah membuat Hyunju terbunuh. Sniper sudah bersiap menembak Taegu namun ditutupi oleh Cheon. Cheon kembali merayu Taegu agar mempercayainya. Dan jika Taegu tidak percaya, Cheon memilih ikut meledak di ruangan tersebut bersama Taegu dan para kelompok penjahat. Taegu sadar bahwa pasukan khusus sudah semakin dekat ke ruangan tersebut dan ingin membunuh kepala keamanan negara Juik yang dia percayai sebagai dalang semuanya. Namun tiba-tiba peluru sniper mendarat tepat di kepala Taegu yang membuatnya tewas di tempat. Cheon pun benar-benar syok dengan apa yang terjadi sampai terdiam kaku. Dan diketahui akhirnya bahwa rompi bom itu sama sekali tidak bisa digunakan. Dan hanya sebagai pengalihan yang digunakan oleh Taegu untuk mengancam para penjahat agar bisa membeberkan kejahatan kelompoknya dan Taegu bisa mengungkapkannya kepada dunia. Namun gagal karena kedatangan Cheon. Sebelum pergi, Cheon mengungkapkan keinginannya untuk menangkap kepala keamanan beserta seluruh kawanannya. Ternyata Taegu telah mengirimkan rekaman dan daftar nama penjahat tadi kepada Cheon sebelum memutuskan datang ke ruangan persembunyian mereka. Cheon menggunakan file tersebut untuk mengangkat kasus Hyunju kembali. Demikianlah alur cerita film dari The Negotiation. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.